Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Amus Channel. Pada video ini kita akan membahas soal penilaian akhir semester atau PAS Ghazal mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Berilah tanda silang pada salah satu huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang paling tepat. 1. Surah yang di dalamnya mengungkapkan sikap dasar manusia cinta harta adalah A. Al-Humazah, B. Al-Bayyinah, C. Al-Adiyat, D. Al-Ikhlas. Jawabannya C. Al-Adiyat. 2. Perhatikan tabel berikut. 1. Bihi, 2. Fa'atharna, 3. Nab'an. Urutan ayat yang benar adalah A. 321, B. 213, C. 231, D. 123. Jawabannya B. 213. Fa'atharna bihi naqa'an. 3. Nama surah Al-Adiyat diambil dari ayat pertama surah yang berarti A. Kuda poni, B. Kuda hitam, C. Kuda pedagang, D. Kuda perang. Jawabannya D. Kuda perang. 4. Arti dari fal muriyati qadhan adalah A. Dan kuda yang berlari kencang, B. Dan kuda yang memiliki dua kaki, C. Dan kuda yang memercikkan bunga api, D. Dan kuda yang menendang bunga api. Jawabannya C. Dan kuda yang memercikkan bunga api. 5. Bacaan ayat di bawah ini adalah A. Fal mughirati subha, B. Fal mughirati subha, C. Fal mughirati subha, D. Fal mughirati subha. Jawabannya A. Fal mughirati subha. 6. Terjemahan kata naqa'an adalah A. Kuda, B. Tanah, C. Bunga, D. Debu. Jawabannya D. Debu. 7. Tulisan Arab fa'atharna bihi naqa'an adalah A, B, C, atau D. Jawabannya adalah A. Fa'atharna bihi naqa'an. 8. Dalam surah Al-Adiyat Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan sifat dasar manusia yang titik-titik. A. Ingkar terhadap nikmat yang diberikan, B. Selalu bersyukur, C. Selalu beribadah pada Tuhan, D. Taat kepada Allah. Jawabannya A. Ingkar terhadap nikmat yang diberikan. 9. Surah Al-Adiyat diturunkan di kota Mekah sehingga termasuk golongan surah titik-titik. A. Makkiyah, B. Madaniyah, C. Jeddahiyah, D. Palestinahiyah. Jawabannya A. Makkiyah. 10. Sudrun belajar di madrasah. Setiap hari ia dibekali oleh orang tuanya sebesar Rp15.000. Sebelum berangkat, Sudrun sarapan bersama orang tuanya. Bekal yang diberikan orang tuanya itu tidak dihabiskan untuk jajan. Hanya 5.000 saja yang dipakai untuk jajan, dan selebihnya ia tabungkan di tabungan kelas. Perilaku Sudrun adalah cermin siswa yang pandai bersyukur. Ia bersyukur dan tidak ingkar dengan nikmat Allah. Perilaku tersebut Sudrun lakukan sebab ia ingat pesan pada salah satu ayat dalam surah Al-Adiyat, yakni ayat ke titik-titik A1, B3, C4, D6. Jawabannya D6. 11. Si bodoh memalsukan tanda tangan pimpinannya. Hal itu ia lakukan demi mendapatkan uang karena dia cinta harta. Perilaku si bodoh telah dengan jelas tertulis pada salah satu ayat surah Al-Adiyat yang berbunyi titik-titik. A. Fal muriyati qadhan, B. Fa'atharna bihi naq'an, C. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, D. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Jawabannya
C. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. 12. Bagaimana sifat dasar manusia sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Adiyat? A. Ingkar terhadap nikmat yang diberikan. B. Bersyukur terhadap nikmat yang diberikan. C. Selalu ingin berbagi atas nikmat yang diberikan. D. Selalu ingin memberi kepada orang lain. Jawabannya A. Ingkar terhadap nikmat yang diberikan. 13. Perhatikan tabel di bawah ini. 1. Menyembunyikan bekal makanan karena takut diminta teman. 2. Mau berbagi bekal makanan kepada teman sekolah. 3. Suka membantah jika dinasihati. 4. Tidak mau membantu orang tua. Perilaku yang mencerminkan anak yang suka bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan tabel di atas ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Jawabannya B2. Mau berbagi bekal makanan kepada teman sekolah. 14. Surah yang di dalamnya menunjukkan kemuliaan manusia yang diciptakan dengan sebaik-baiknya ciptaan di antara makhluk lainnya adalah surah A. At-Tin, B. Al-Bayyinah, C. Al-Humazah, D. Al-Falaq. Jawabannya A. At-Tin. 15. Nama At-Tin diambil dari ayat pertama surah yang berarti A. Buah anggur, B. Buah tin, C. Buah persik, D. Buah jeruk. Jawabannya B. Buah tin. 16. Arti dari wahadal baladil amin adalah A. Demi kota ini yang nyaman, B. Demi kota ini yang bersih, C. Demi kota ini yang rapi, D. Demi kota ini yang aman. Jawabannya D. Demi kota ini yang aman. 17. Markisut selalu mengerjakan apa yang diperintah Allah dan Rasul-Nya. Begitu juga perintah orang tua. Selain itu, dia selalu berbuat baik terhadap siapa saja, menolong dan membiasakan bersedekah. Markisut yakin bahwa dengan dua syarat tersebut, ia tidak akan menjadi orang yang direndahkan oleh Allah serendah-rendahnya. Dua syarat manusia selamat tidak direndahkan adalah sesuai dengan pesan surat At-Tin ayat ke A1, B6, C3, D4. Jawabannya B6. 18. Terjemahan kata rodadnahu adalah A. Kami kembalikan dia, B. Kami kembalikan kamu, C. Kami kembalikan kita, D. Kami kembalikan kalian semua. Jawabannya A. Kami kembalikan dia. 19. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Arti kata yang bergaris bawah biahkamil hakimin adalah A. Hakim yang paling pintar, B. Hakim yang paling teliti, C. Hakim yang paling adil, D. Hakim yang paling bijaksana. Jawabannya C. Hakim yang paling adil. 20. Apabila ada mim mati bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya adalah A. Idhar syafawi, B. Idgham syafawi, C. Ikhfa syafawi, D. Gunnah. Jawabannya C. Ikhfa syafawi. 21. Cara membaca idhar syafawi adalah A. Harus mendengung di antara dua bibir dan mulut, B. Harus dimasukkan di antara bibir dan mulut tertutup, C. Harus jelas di antara bibir dan mulut terbuka, D. Harus ditahan di antara bibir dan mulut. Jawabannya B. Harus dimasukkan di antara bibir dan mulut tertutup. 22. Inna rabbahum bihim. Kata di atas adalah contoh dari A. Idhar syafawi, B. Idgham syafawi, C. Ikhfa syafawi, D. Gunnah. Jawabannya C. Ikhfa syafawi. 23. Ikhfa syafawi adalah A. Apabila mim mati atau sukun bertemu dengan huruf ba, B. Apabila ada mim mati atau sukun bertemu dengan huruf mim, C. Apabila ada mim mati sukun
bertemu dengan salah satu huruf yang 26 selain huruf ba dan mim. D. Apabila ada mim mati atau sukun bertemu dengan mim mati atau sukun. Jawabannya adalah A. Apabila mim mati atau sukun bertemu dengan huruf ba. Di antara huruf berikut ba, ain, nun, ta, huruf ikhfa syafawi adalah A. Ta, B. Ba, C. Ain, D. Nun. Jawabannya B. Ba. 25. Apabila ada mim mati bertemu dengan huruf shad, maka hukum bacaannya adalah A. Idhar syafawi, B. Idgham syafawi, C. Ikhfa syafawi, D. Gunnah. Jawabannya A. Idhar syafawi. 26. Lakum ma fi adalah contoh bacaan hukum titik-titik. A. Idhar syafawi, B. Idgham syafawi, C. Ikhfa syafawi, D. Gunnah. Jawabannya ba. Idgham syafawi atau idgham mimi. 27. Lihat tabel. 1. Inna rabbahum bihim. 2. Alaihim bi khailika. 3. Wa amanahum min. 4. Tarmihim bihijaratin. Berikut yang termasuk bacaan idgham mimi adalah nomor A2, B1, C3, D4. Jawabannya C3, yaitu wa amanahum min. 28. Arti ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza adalah A. Saya dan orang yang memelihara anak yatim di dalam surga seperti ini. B. Saya anak yatim di dalam surga seperti ini. C. Orang yang memelihara anak yatim di dalam surga seperti ini. D. Saya dan orang yang memelihara anak yatim di dalam surga. Jawabannya A. Saya dan orang yang memelihara anak yatim di dalam surga seperti ini. 29. Terjemahan kalimat yang bergaris bawah adalah wa asyara bis-sababati wal wusta wal farraja bainahuma syai'an. A. Dengan telunjuk, B. dengan ibu jari, C. dengan jari kelingking, D. dengan jari telunjuk. Terjemahan kalimat yang bergaris bawah bis-sababati adalah A. dengan telunjuk. 30. Kata yatim secara maknawi berasal dari yutmun yang artinya titik-titik. A. Tidak memiliki ayah, B. Tidak mempunyai bapak, C. Kesendirian, D. Kebersamaan. Jawabannya C. Kesendirian. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. 1. Berikan 3 contoh sikap yang seharusnya dilakukan kepada anak yatim sesuai hadis menyayangi anak yatim. Jawabannya 1. Menghibur mereka saat dirundung kesedihan. 2. Membantu mereka saat dalam kesulitan. 3. Mencukupi kebutuhan mereka jika kita mempunyai rezeki berlebih. 2. Menyayangi anak yatim merupakan hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dianjurkan oleh titik-titik. Jawabannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3. Apa balasan bagi orang yang memelihara anak yatim tapi juga dengan sengaja memperkaya diri dari harta mereka? Jawabannya neraka. 4. Lengkapi hadis berikut. An Sahlin ibni Sa'din qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. 5. Jelaskan apa yang kamu pelajari dari hadis tentang menyayangi anak yatim. Jawabannya, kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk menyayangi anak yatim dengan sebaik-baiknya.